Selamat malam teman-teman, salam sehat untuk kita semua. Baik, pada kesempatan ini saya ingin membahas terkait VTube ya, aplikasi yang lagi viral dan lagi banyak dibicarakan di media sosial. Nah, karena VTube ini mengusung atau memberikan terobosan yang menurut saya pribadi, kalau dilihat dari perspektif saya di zaman atau di era digital seperti ini, hal yang diusung atau yang diteroboskan oleh perusahaan VTube masuk akal. Nah, mari kita bedah satu persatu. Tapi sebelum itu saya hanya mengingatkan buat teman-teman semua, mudah-mudahan dengan sesuatu yang kita bahas atau pembahasan versi saya ini bisa memberikan atau memberi pencerahan buat teman-teman bahwa segala sesuatu tuh bisa jadi mungkin atau dianggap wajar. Nah, yang pertama terobosan yang menurut yang dibicarakan orang terlalu wah, kok bisa menonton iklan tapi dibayar. Nah, disinilah mungkin banyak orang yang berpikiran menonton iklan kok dibayar, duitnya dari mana, terus yang bayar siapa. Nah, oke, kita bedah satu persatu ya teman-teman ya. Nah, untuk perusahaan periklanan seperti VTube ini di Indonesia tidak satu-satunya yang sudah berdiri. Kita ambil satu contoh aja, YouTube. Nah, YouTube juga menurut saya pribadi ya, itu juga mengusung atau menyasar perusahaan-perusahaan periklanan. Nah, saya mau bercerita terkait YouTube sedikit ya. Kalau YouTube mungkin pada fase awal atau fase pertamanya pasti juga banyak yang bertanya, orang bikin konten tapi dapat gaji atau dibayar, terus yang bayar siapa, duitnya dari mana. Nah, jadi hampir ada kesamaan ya teman-teman ya, namun mungkin dikemas dengan bungkus yang berbeda. Nah, mungkin sekarang yang dialami oleh VTube baru mau bangun, mau masuk atau berjuang, baru mau menapakkan kakinya atau memperkenalkan dirinya ya, dengan terobosan-terobosannya yang menurut saya pribadi masuk akal juga kalau dilihat dari segi dunia digital untuk saat ini gitu. Nonton video tapi dibayar, ya kan? Ya, di situ seperti yang saya jelaskan tadi terkait YouTube sama, cuma beda caranya saja. Kalau YouTube kita harus bikin konten, cari subscriber, terus cari orang yang melihat selama 4.000 jam, dan untuk semua orang itu belum tentu bisa melakukannya itu. Nah, yang diambil oleh VTube mengeluarkan terobosan baru atau terobosan yang lebih simpel atau to the point, yaitu dengan orang melihat iklan tapi bisa ada pemasukan. Nah, pemasukan dari mana? Ya dari iklan, dari orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang beriklan dengan VTube.
Nah, itulah kuncinya. Itu. Nah, gimana caranya orang lihat kok kita dibayar? Nah, semakin banyak mitra atau orang yang melihat, ya kan? Semakin banyak orang atau mitra VTube yang melihat iklan, semakin terkenal juga atau semakin dikenal juga perusahaan-perusahaan yang beriklan di VTube. Produknya dikenal orang. Sama kalau di YouTube beriklan, tapi yang dapat gaji atau menghasilkan uang diterima oleh YouTubernya atau kreatornya. Nah, kalau di VTube dibalik, yang dapat income itu yang lihat, ya, yang lihat, ya kan, yang lihat. Jadi yang lihat itu dapat masukan dan diberi kemudahan lagi. Sehari cuma 10 kali lihat video atau iklan yang masing-masing durasinya kurang lebih ya sekitar 5 atau 10 menit, 10 detik. Ya kalau kalkulasi kalau seumpama dalam satu hari ya kurang lebih apa ya, mungkin 5 menitan kita nonton kurang lebih untuk nonton videonya. Nah, tapi cara pembayarannya beda, ya kan? Kalau VTube itu seberapa banyak VP ya, katakanlah VP ya, itu view point ya yang kita dapat. Nah, yang itulah menentukan pemasukan kita. Ya, kalau di YouTube kan seberapa banyak orang melihat. Kalau kita atau VTube seberapa banyak VP yang kita peroleh. Nah, tentunya untuk memperoleh VP atau view power itu tidak gampang, teman-teman. Ya, menurut sepengetahuan saya untuk mendapatkan VP, ya, VP yang tingkatan-tingkatannya mungkin dari bronze, silver, atau sampai diamond, itu memerlukan perjuangan. Seperti juga YouTuber mau mendapatkan uang yang gede tentunya dengan perjuangan yang sangat panjang. Bikin konten, cari subscriber, cari orang yang mau melihat, ya kan, beli peralatan, beli kamera, ya kan, belum internetnya, ya kan. Nah, tapi YouTube ini memberikan kemudahan, teman-teman, dan semua orang bisa melakukannya. Nah, hanya cukup dengan mendaftar, punya HP, ya kan, punya kuota, udah selesai, bisa. Kita tidak dituntut untuk membuat konten yang menarik, yang bisa memaksa orang untuk menyaksikan konten-konten kita. Nah, di YouTube tidak seperti itu. Di YouTube hanya cukup kita yang melihat iklan, ya, melihat iklan, begitu, dan kita mendapatkan poin. Nah, untuk poin mungkin kita bisa bahas di video selanjutnya. Nah, jadi buat teman-teman nih, untuk VTube maupun YouTube sudah bisa ditangkap ya, dari pembahasan kita itu punya kesamaan, cuma beda casing, ya, punya kesamaan tapi beda casing, ya kan. Mungkin karena YouTube sudah besar, database-nya sudah gede, dan orang sudah tidak meragukan lagi karena hasilnya sudah ada. Tapi kalau untuk VTube baru membangun, kalau menurut saya sih luar biasa juga sih, teman-teman ya. Baru dirilis kalau nggak salah bulan April, sampai sekarang untuk
VTubernya atau mitranya itu udah mencapai kurang lebih 6 jutaan. Nah, eh, buat teman-teman nggak usah ragu atau khawatir. eh, Mungkin dari perusahaan eh, VTube sendiri akan mempersiapkan atau mempersiapkan dirinya untuk lanjut masuk ke e-commerce, ya. Udah, kalau udah masuk ke e-commerce, terus aplikasi digital yang udah terkenal dan mempunyai database yang banyak. Nah nggak menurut kemungkinan pun akan sebesar YouTube sekarang, gitu teman-teman. Jadi untuk VTube, menurut sebagian orang aplikasi tipu-tipu atau apa, ya boleh sah-sah saja, karena kan emang orang kalau mau berusaha membuka usaha dari bawah, karena dengan modal yang mungkin belum ada, tentunya memulainya dari bawah, nggak langsung semerta-merta terus duar, nggak seperti itu teman-teman. Dan ini saya yakin atau saya percaya perusahaan VTube ini akan mencoba atau berusaha untuk melangkah ke depan, melakukan improvement, perbaikan atau perubahan ke depan untuk ke yang lebih baik. Nah, perusahaan VTube ini kalau saya pribadi melihat mempunyai visi seperti perusahaan-perusahaan lainnya, seperti YouTube juga, ya. Dan ini perusahaan VTube ini hadir satunya atau pertama di Indonesia. Nah, mungkin strateginya adalah memberikan kemudahan di pandemi ini untuk mendapatkan sesuatu pemasukan hanya dengan menonton, tidak perlu keluar rumah atau membuat konten atau apa gitu. Jadi semua orang bisa melakukannya. Itu teman-teman. Jadi setelah penjelasan ini, teman-teman bisa memahami sendiri, terus apa ya ibaratnya tuh, berpikir logis atau tidaknya. Jika berminat, putuskan dalam arti gabung, seperti itu, ya. Tapi ini kembali ke teman-teman semua, karena sesuatu yang kita yakini belum tentu diyakinin orang. Sesuatu yang kita usahakan belum tentu berjalan manis atau sukses, gitu teman-teman. Tapi saya yakin kesuksesan itu akan diraih jika kita mengawalinya dengan ketekunan, kesabaran, tentunya dengan mengikuti zaman dan perubahan. Oke, mungkin begitu aja yang bisa saya uraikan. Selebihnya mungkin teman-teman bisa mencari berita atau pengetahuan di media-media atau YouTube terkait VTube. Nah, jika teman-teman mengerti atau berminat atau sudah paham, maka teman-teman bisa asumsikan sendiri menurut teman-teman sendiri. Mungkin itu aja. Terima kasih. Salam sehat.